Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Harapan saya, kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja, terpelihara oleh kasih karunia Allah Bapa. Kiranya kasih Allah Bapa kita, yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menjaga, melindungi kita, menuntun langkah kita hari demi hari, mulai dari hari ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin, saudaraku sekalian, puji Tuhan. Pagi ini sebelum kita sama-sama belajar, sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian yang boleh juga menjadi kerinduan hati kita untuk senantiasa mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari. Mari kita naikkan bersama pujian ini untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terang itu, cahaya itu, sekecil apapun itu, pasti bisa mengalahkan kegelapan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu firman Allah. Kita perlu kebenarannya memenuhi hati dan pikiran kita. Di situ peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kisah yang saya rasa sangat menarik sekali. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengarkannya, ya. Satu kisah di kitab Injil
Satu kisah yang saya mau jadikan ini sebagai satu peringatan buat kita, satu ajakan untuk tetap berdoa, untuk tetap berseru kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, apapun kendala-kendalanya, bagaimanapun tekanan begitu menjepit kita. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, pesan pagi hari ini, tetaplah berdoa. Saya melihat hari-hari ini banyak orang yang udah mulai dingin. Nggak bisa lagi berdoa. Ada saat-saatnya bisa duduk, bisa rasanya tenang, tapi nggak ada kata-kata yang bisa keluar. Tuhan, saya mau doain apa? Saya mau ngomong apa? Nggak bisa berdoa. Rasanya Tuhan begitu jauh. Rasanya nggak bisa ada kata yang terucapkan yang merupakan doa yang kita naikkan buat Bapa kita di surga. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Besar harapan saya, Roh Kudus itu memenuhi hati pikiran kita, menuntun kita, langkah-langkah kita, supaya kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman pagi ini. Kita sama-sama berdoa dulu. Sebelumnya, Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat jaminan hidup kekal yang Engkau berikan buat setiap orang percaya. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk terus dipenuhi Tuhan. Dipenuhi dengan kebenaran itu. Supaya setiap langkah kami seperti membawa pelita yang adalah firman-Mu itu. Membawa terang dalam gelapnya dunia ini. Dalam gelapnya setiap pergumulan kami. Kami mau bawa pelita firman itu dalam langkah kehidupan kami. Urapi kami Tuhan. Baik yang berbicara maupun mendengarkan, mendapatkan urapan-Mu yang sama. Yang menjadi isi hati-Mu, Engkau bisikan dalam hati kami. Simpan Tuhan, supaya kami senantiasa tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi ikut tuntunan Tuhan. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal ke-18, ayat 35 sampai 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Setelah Bapak Ibu menyaksikan rekaman ini, himbauan saya, harapan saya dibaca lagi di rumah secara full perikopnya, supaya bisa mendapatkan makna yang mendalam. Tuhan itu bicara secara spesifik kepada setiap orang, nggak sama. Apa yang saya sampaikan saat ini, harapan saya mungkin A, tapi Bapak Ibu bisa terima Roh Kudus membisikkan sesuatu yang lain, B, melalui hanya satu kata mungkin saja. Tapi itu yang Roh Kudus sampaikan, itu yang pasti kita perlukan secara pribadi, lepas pribadi. Ya. Satu ayat pertama, Lukas 18 ayat 35, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ya, kita tahu dalam kitab Injil, Yesus berjalan dari kota ke kota, mengajar, ya, menyembuhkan, dan dia berpindah. Zaman dulu belum ada transportasi seperti sekarang, tentu dia berjalan kaki, ya, berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lainnya, ya. Ada satu perbatasan di situ yang membatasi satu kota dengan satu kota yang lain, ya. Tuhan Yesus masuk dan terus memberitakan firman Tuhan. Dalam kisah kali ini, Yesus hampir tiba di Yeriko dan ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat, apa yang kemudian terjadi? Ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Seseorang yang mengemis tidak mungkin mengemis di tempat yang sepi. Sekalipun dia orang buta, dia pasti tahu. Entah temannya kasih tahu, entah dia mempelajari situasinya, dia pasti mengemis di tempat yang dilewati oleh banyak orang. Karena harapannya apa? Dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang. Demikian juga di tempat dia mengemis ini, pasti orang ini saya yakin
Dia mengemis di tempat yang cukup ramai, cukup banyak dilewati oleh orang. Jadi sebenarnya keramaian di tempat itu bukan sesuatu yang aneh, biasa-biasa saja. Ya, tapi kali ini ada sesuatu yang menarik perhatian dia. Ya, dia bilang ketika orang banyak itu lewat, dia mendengar. Memangnya apa yang lain? Apa sih yang berbeda dari peristiwa itu? Apa yang berbeda? Beberapa hari lalu saya melewati satu supermarket besar lah di Kota Bandung. Saya lewat di situ. Supermarket ini biasanya rame, hampir setiap hari rame, gitu ya. Tapi keramaian hari itu beda, lain dari yang lain. Sama-sama ramai tapi bisa terasa beda. Yang pertama, di situ kelihatan ada tukang becak yang dikerumuni sama orang-orang. Kemudian ada juga mobil polisi, ya. Ada juga petugas yang mengatur lalu lintas. Ini keramaian yang nggak biasa, ya. Umumnya apa yang dilakukan? Yang bawa motor berhenti, yang bawa mobil melambatkan, pengen tahu, buka jendela, ya, bertanya. Seperti yang orang ini lakukan. Apa itu, katanya? Apa yang sedang terjadi? Ingin tahu. Keramaian itu ada apa sih, ya, yang mengorek keingintahuan dia. Nanti Bapak Ibu Saudaraku melihat, dari keinginan tahuan itulah dia menerima sesuatu yang diharapkan berdasarkan imannya. Tapi kuncinya ada keingintahuan. Kalau kita nggak punya keingintahuan, kalau kita diam aja di rumah sehingga tidak melihat ini, ya bisa luput lah. Bisa luput banyak hal, ya. Dalam banyak kesempatan tetap, ya, tangkap hal-hal yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Setelah ia bertanya demikian, ayat berikutnya menjelaskan ada orang yang memberikan jawaban. Lukas 18 ayat 37 dulu. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Oh itu, si buta kan nggak bisa melihat, nggak tahu apa yang terjadi. Dia mungkin hanya mendengar, tapi pengen tahu apa sih. Kemudian dikasih tahu, Yesus orang Nazaret itu lewat. Yesus orang Nazaret itu lewat. Sesuatu bergejolak dalam hatinya. Sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan yang dia lakukan di ayat berikutnya. Lukas 18 ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berseru itu apa? Berseru itu berkata dengan suara nyaring, ya, dengan keras. Dia mungkin nggak tahu Yesus itu ada di sini, atau ada di sini, atau ada di sini. Saya mau ngomongnya kemana? Dia kan buta. Udah deh, pokoknya saya ngomong kenceng aja. Saya akan berseru, berkata dengan suara yang nyaring, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang dia lakukan. Dia berseru dengan suara nyaring. Dia berdoa. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pagi ini tetap ajakan saya, ayo kita tetap berseru. Kita tetap berdoa, kita tetap beriman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat ada pemulihan, kita belum melihat ada kesembuhan yang kita harapkan, kita belum melihat ekonomi kita bangkit kembali. Tapi disitulah letaknya iman. Tetap berdoa Bapak Ibu, tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Tapi perhatikan, ada satu hal yang menarik. Ketika kita berseru, ketika orang lain melihat, mungkin ketika mereka memperhatikan seruan kita, bagaimana respon mereka? Lukas 18 ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Ini reaksi yang dia terima. Orang-orang suruh diam. Udah diam. Kamu ini buta. Kamu ini pengemis. Kamu ini manusia yang gak ada yang berguna. Penekanan dari saya. Mungkin itu, mungkin. Karena tidak tertulis dalam Alkitab, saya hanya bisa menduga mungkin itu yang ada dalam hati orang yang berkata itu. Udah diam, jangan ganggu. Tuhan Yesus sedang ada dalam perjalanan yang penting. Dia mau menginjili.
Kamu ini nggak penting. Dari satu kota ke kota ada banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Kamu ini udah minggir. Diam. Diam. Itu respon yang dia terima. Waktu dia berseru, orang-orang bilang diam. Orang-orang mungkin mencibir, ya. Orang-orang mungkin mengatakan yang kita lakukan itu mengganggu ketenangan, mengganggu orang lain. Mungkin mereka menilai tidak seharusnya kamu berkata-kata demikian. Orang lain berkata, diam. Tapi bagaimana dia merespon? Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Makin keras. Ia berseru dengan suara nyaring, makin keras, Anak Daud, oh Yesus, kasihanilah aku. Seorang pengusaha pernah berkata demikian. Ya, almarhum Bob Sadino mengatakan demikian. Ada dua jenis pengusaha. Pengusaha yang pandai dan pengusaha yang bodoh. Pengusaha yang pandai ketika menghadapi satu masalah, dia akan meninggalkan yang sedang dia hadapi, ya, dan mencari cara yang lain. Itu pengusaha yang pandai. Tapi pengusaha yang bodoh, dia tidak melihat cara lain selain berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan tantangan itu. Dia nggak melihat cara lain. Kalau orang yang pintar, dia mikir, oh harus begini, oh harus begitu. Cara yang lain dia dikerjain. Tapi sebenarnya yang sedang dia lakukan adalah lari dari masalah itu. Tapi pengusaha yang bodoh, dia tidak melihat ada cara yang lain selain menaklukkan masalah yang ada di depannya. Demikian juga dengan yang dilakukan orang ini. Dia nggak punya pilihan yang lain. Mau ke dokter, mungkin nggak punya uang. Atau kalaupun sudah ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Dan dia melihat, saya yakin dengan hati saya, dengan ketika dia berseru, dia percaya dengan imannya. Makanya dia berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, dia dilarang, dia ditekan, dia disuruh diam, malah makin berseru. Makin kenceng ngomongnya, Bapak Ibu. Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mungkin itu yang hari-hari ini harus kita lakukan. Makin kencang kita berseru. Ya, ketika orang lain mulai dingin dengan kegiatan doa. Ketika orang lain berkata, udahlah, doa lagi, capek, ngantuk. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Ketika orang lain mencibir, ketika orang lain menyuruh kita diam, lakukan seperti si buta ini lakukan. Dia tetap berseru. Peduli dengan orang lain mau ngomong apa. Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Tidak melihat cara yang lain. Nggak ada cara yang lain selain berseru. Selain berseru, dia udah berkata dengan suara nyaring, bahkan dia mengatakan dengan suara yang lebih nyaring lagi, sekalipun orang itu melarang. Kemudian, setelah dia bereaksi demikian, yang saya percaya itu berlangsung beberapa saat, ya, seruan dia yang cukup kencang itu pasti menjadi perhatian banyak orang, ya, orang banyak memperhatikan dia, ya, sehingga akhirnya Tuhan pun mendengar. Di ayat berikutnya dikatakan apa? Lukas 18 ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Amazing nggak? Luar biasa nggak? Yesus berhenti. Yesus nggak lewat. Dia berhenti. Yesus memberikan perhatian penuh kepada si buta itu. Dia berhenti. Terhadap seruannya dia nggak nganggap lewat. Dia nggak nganggap sepi, Bapak Ibu. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang peka mendengar seruan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berseru. Tetap memanggil namanya. Sampai Yesus berhenti. Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dia suruh, bawa orang itu. Bawa sini orang itu. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ya. Setelah dekat, kemudian dia berkomunikasi. Ya. Tuhan tidak serta-merta memberikan jawaban. Yesus mau berkomunikasi. Ya, luar biasa nggak Bapak Ibu? Sangat pribadi, so personal. Kita bayangkanlah, siapa sih menurut kita orang yang paling penting? Yang dekat sama kita aja. Mungkin bos kita. Mau nggak dia bicara sama kita? Mau nggak dia menyediakan waktu luang sama kita? Itu baru bos tuh. Mungkin bos perusahaan.
Atau kalau di lingkungan komplek, ya mungkin Pak RT yang sibuk, boro-boro mau ngobrol sama kita, apalagi menteri, apalagi presiden mau kasih perhatian. Tapi Tuhan Yesus berhenti. Dia berhenti. Oh, terima kasih Tuhan. Dia berhenti, dia tidak menganggap sepi seruan orang ini. Dia mendengar dan dia bertanya. Apa yang Yesus tanyakan? Lukas 18 ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekali lagi, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Aneh ya? Yesus Maha Tahu, Yesus Maha Kuasa. Kok dia bertanya seperti itu? Emangnya Tuhan Yesus nggak tahu? Nggak usah ngomong Tuhan Yesus lah, kita juga tahu. Yang sakit itu harapannya sembuh. Yang buta itu pasti harapannya bisa melihat. Yang tuli mendengar, yang sakit sembuh, ya. Yang nggak punya uang jadi punya uang, yang sedih jadi dihibur. Ada satu titik balik yang diharapkan. Dan kalau dalam kisah kita hari ini, dia pasti berharap kesembuhan. Si buta ini berharap bisa melihat. Yesus pasti tahu kenapa dia harus menanyakan. Yesus adalah Tuhan yang sifatnya pribadi, Bapak Ibu. Dia sangat personal sama kita. Kenapa? Kesembuhan itu bukan satu hal yang besar buat dia. Bukan perkara yang terlalu sulit buat Tuhan. Kita yang mungkin mikir sulit. Kita yang mungkin bertanya-tanya. Bahkan ketika doa-doa kita seperti membentur tembok, kita mulai bertanya, Tuhan Yesus mau nggak ya sembuhin saya? Saya percaya dia mampu. Tapi saya mulai meragukan, jangan-jangan dia nggak mau. Ya. Dan dalam kisah ini, Yesus mau membangun pribadi. Nggak usah bicara kesembuhan, itu bukan satu perkara yang sulit. Tapi Tuhan Yesus yang mau Tuhan inginkan ya adalah secara pribadi dia menyentuh. Ya, pribadinya yang mau dirubah. Itu sebabnya dia mau bertanya. Itu sebabnya dia mau berkomunikasi. Dia menanyakan apa? Apa yang kau kehendaki? Apa sih? Kamu mau apa? Maumu apa? Maumu apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Wah, dahsyat ya, kata-kata Tuhan Yesus itu penuh kuasa ya. Dia bertanya demikian. Dan si buta itu menjawab. Lukas 18 ayat 41b, jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dalam Alkitab versi yang lain dikatakan, Tuhan, supaya aku dapat penglihatanku kembali. Ya, jadi kalau dari versi Alkitab yang lain kita bisa menarik kesimpulan orang ini tidak buta dari lahir, seperti ada kisah yang lain. Artinya orang ini sudah pernah melihat. Sudah pernah melihat, tapi entah bagaimana ceritanya dia jadi buta. Mungkin kecelakaan, mungkin sakit, atau apapun itu. Tapi ada satu penyebab yang menyebabkan dia buta, yang sebelumnya dia punya penglihatan. Dia berseru, ya, minta Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus bertanya mau apa? Dan dia menjawab, Tuhan Yesus, please God, oh Lord, have mercy on me. Aku ingin dapat melihat kembali. Aku ingin dapat melihat kembali. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, bagaimana pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang sedang kita alami? Apa yang sedang terjadi? Saya melihat banyak orang Kristen yang terlalu mengasihani dirinya sendiri. Saya mau mengajak kita melihat keluar. Kalau kita lihat berita baru-baru ini, di Afghanistan begitu bergejolak ya. Begitu bergejolak keadaannya. Bagaimana reaksi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mungkin bicara, itu mah jauh di sana. Itu mah orang-orang sana, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Awalnya juga kita bilang COVID ada di Cina, itu jauh. Tiba-tiba udah ada di sini, ya. Ketika kita bicara juga apa yang terjadi di Afghanistan, itu banyak hamba-hamba Tuhan di sana yang berseru, tolong, tolong. Mereka sedang menghadapi ancaman. Ancaman apa? Mati martir. Dalam titik kehidupan seperti ini, sangat mengerikan, sangat menakutkan sekali. Bapak Ibu, saya berharap kita juga punya kepedulian, ya. Jangan kita terlalu melihat mengasihani diri kita sendiri. Aduh, saya begini, ya. Aduh, saya begitu. Jangan. Lihat, di dunia sana ada banyak keadaan yang bergejolak, ada banyak situasi yang
orang-orang yang jauh lebih malang dari kita, Bapak Ibu. Ayo, kita juga mau untuk mendoakan mereka. Ayat berikutnya mengatakan, Lukas 18 ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Untuk kesekian kalinya, kita boleh baca dalam firman Tuhan berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan, imanmu telah menyelamatkan. Ya, Tuhan Yesus tidak memerlukan apapun untuk melakukan apapun. Nggak perlu. Dia bisa dengan demikian melakukan sesuatu terjadi. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan satu penekanan yang lebih penting buat kita. Apa? Menjaga iman. Mempertahankan iman percaya kita. Kita bilang, mana Tuhan kok nggak terjadi-jadi? Iya. Kalau sudah terjadi, itu bukan iman namanya. Iman kan berharap, mengharapkan sesuatu. Dan kita menunggu bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Menunggunya dengan apa? Iya, dengan iman, Bapak Ibu. Ya, belum terjadi tapi kita tetap berharap penuh. Itu namanya iman. Jaga iman kita. Karena itu yang akan menyembuhkan kita. Tetap Bapak Ibu, tetap yakini doa orang benar besar kuasanya. Tuhan pasti jawab. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Sekalipun situasi yang kita harap yang terjadi sepertinya tidak mendukung. Sepertinya melihat buat kita patah semangat. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak demikian. Ya. Seorang yang sangat saya kasih sedang sakit. Hari-harinya diisi dengan kesakitan dan dia dalam satu hari pernah berkata demikian. Waktu dia menahan kesakitannya, dia melihat sepertinya iblis menunggu dia untuk berkata sesuatu yang buruk, untuk berkata sesuatu untuk menghujat Allahnya, untuk mengatakan sesuatu kekecewaannya, kok Tuhan nggak tolong. Dia merasa seperti itu, tapi dia memutuskan dalam kelemahan tubuhnya, dalam kesakitannya, dia mau tetap belajar bersyukur. Walaupun nggak masuk akal, yang dialami kesakitan, orang lain kok boleh sehat, kok saya sakit. Ada banyak alasan untuk dia menggerutu, untuk dia menangisi nasib. Tadi dia memutuskan untuk bersyukur, untuk melihat kebaikan Tuhan. Oh my God, itu yang dia serukan. Orang yang saya kasih ini, yang sangat saya kasih ini menyerukannya seperti itu. Dalam kesakitannya, dia menjaga dirinya, menjaga lidahnya untuk tidak mengeluarkan kata-kata buruk, kata-kata yang menghujat. Ya, dia belajar dari Ayub. Dalam semuanya itu, Ayub tidak dapati melakukan kesalahan. Jadi sekalipun dalam keadaan sulit, jaga iman kita, tetap pandang kebaikan Tuhan. Sampai akhirnya, di ayat terakhir, ayatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Lukas 18 ayat 43 berkata demikian, dan seketika itu juga, melihatlah ia. Instantly, seketika itu juga, melihatlah ia. Tidak perlu waktu lama, seketika itu juga, melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Perhatikan, kemuliaannya bukan pada dia. Dia memutuskan untuk mengikuti Allah. Dan satu barisan kata-kata terakhir bilang begini. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya. Kiranya firman ini mengajak kita untuk tetap beriman. Menjaga keyakinan kita kepada Tuhan. Tetap setia berdoa. Sampai sesuatu hal yang baik terjadi. Bukan untuk kemuliaan kita. Tapi supaya semua orang yang melihatnya memuji, memuliakan Allah. Bapak Ibu, jangan patah semangat. Tetap berdoa. Naikkan syukurmu. Naikkan ucapan terima kasihmu selalu. Jaga sukacita. Karena Allah hanya sejauh doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Dia pasti tolong. Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kita untuk tetap berdoa, untuk tetap terhubung dengan Engkau. Allah yang boleh kami panggil Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa negara kami. Tolong para pemimpinnya untuk boleh
siap mengambil setiap keputusan dengan tepat, dengan roh takut akan Allah. Kami berdoa buat umat manusia yang mengalami begitu banyak kesulitan kehidupan, terutama saudara-saudara di Afghanistan. Tolong mereka Tuhan, boleh menemukan kehidupan yang lebih baik, boleh menemukan Tuhan sebagai jawaban dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara yang di Haiti, yang baru-baru juga terkena gempa yang begitu hebat. Tolong mereka juga Tuhan, hibur yang berduka. Engkau yang menjawab setiap kebutuhan mereka. Saudara-saudara kami juga di bangsa ini yang bergumul dengan masalah ekonomi dan masalah kesehatan, kami yakin dan percaya Engkau hanya sejauh doa, Engkau pasti menjawab, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Allah Bapa. Kami akan tutup ibadah pagi hari dengan penuh ucapan syukur dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal, teladan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang senantiasa menuntun hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap menjaga kehidupan doa demi kemuliaan Tuhan. Kita yang percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Tetap berdoa Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan.